Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada hari ini dalam rangka pengajian Arema 2 yang diasuh oleh Abang Muslimin. Pada hari ini akan saya bahas surat Al-Kahfi ayat 23 sama 24. Maka saudara Hafid, kami persilakan untuk membacanya ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa an yasha Allahu wadhkur rabbaka idza nusitu wa kul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hada rasadan. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang telah membacakan surat Al-Kahfi ayat nomor 23 sampai 24. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya bacakan lagi surat Al-Kahfi itu yang telah dibacakan oleh saudara Hafid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasitu wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Boleh rosadan, lebih hati-hati itu bacaan seperti itu. Ya, saya ikropi dulu sebelum kita masuk materi daripada ayat tersebut. Wala, la di sini, wow di sini litartibi saja ya, litartibi. La di sini la nahi, bukan la nafi lah, awas. Maka fi'il mudhari' taqulanna. Nah, ini lam pada fi'il mudhari'nya itu harus dikasih harokat fathah. Ini namanya mudhari' mabni, mabni ala fathah. Padahal ini marfu. Sebetulnya dia itu majzum karena ini mab bergandeng dengan nun takkid, maka mabni ala fathah. Jadi nahinya ini karena ala fathah. Harokatnya ini menunjukkan nahi ya, karena ada lain. Jangan kamu mengatakan, sungguh jangan kamu mengatakan ya, nunnya ini ya takkidnya itu sungguh jangan kamu ya mengatakan. Nah, jadi sebetulnya kalau tidak ada nun ini harusnya sukun dia, toma, sukun, istilahnya orang. Nah, harusnya gini. Kalau tidak ada ini, kalau tidak ada nun takkid itu, ya, ini bicara qawaid dulu. Wala sungguh jangan kamu mengatakan li syai'in sesuatu. Ya, ini halun aja. Ini aku sungguh fa'ilun dzalika ghadan. Aku sungguh akan melakukan itu besok. Jadi janganlah kamu
sekali-kali taruhlah gitu, jangan mengatakan suatu hal bahwa saya akan melakukan besok itu, melakukan sesuatu akan saya lakukan. Tapi kecuali ila ayyasha Allah, ucapkanlah ayyasha Allah, ya. Jadi mudah-mudahan Allah menggendaki. An ini an masdaria. An ini artikan masdarnya saja ini. Allah ini tetap sebagai fa'il. Jadi kecuali Allah menghendaki, itu. Jadi kalau sampean melakukan suatu hal yang telah ditetapkan, umpama besok saya melakukan pekerjaan ini, itu ucapkan dulu ayyasha Allah. Kalau orang-orang yang kebiasaan orang itu insya Allah, ya. Karena ayat ini ucapan antakula ini mahdhuf, dibuang istilahnya, diganti ayyasha Allah. Ini kalau menurut ilmu tafsirnya dari sahabat Al-Kisai, Al-Aqfas itu sebetulnya ada lafaz antaku lah. Nah ini dibuang. Antakula, ucapkanlah ayyasha Allah ini, ya. Wadkur, ingatlah kamu kepada Tuhanmu apabila kamu lupa. Jadi apabila kita itu mengalami suatu lupa gitu kan, ingatlah pada Allah. Wakul, dan ucapkanlah asa ayah diyani an robbi la liak roba min hadza rosadan, ya. Asa ini temannya haro, af'alul rojak, rojai, ya. Kemarin kan kada temannya itu termasuk af'alul muqarrabah. Kalau asa ini termasuk af'alul roja, yang bermakna mudah-mudahan, semoga, itu asa. Nah, temennya asa ini ada 3 juga. Nah, 1 haro, 2 1 haro ikhlaulako. Ini temannya haro sama asa, ini temannya termasuk af'alul roja yang bermakna mudah-mudahan atau semoga. Ayah diyani, nah, ini an masdaria sama dengan ini, sama, ya. An ini an masdaria. Yahdiyani ini sebagai khobar daripada asa. Jadi kalau asa dan ikhlaulako itu harus, kalau khobarnya harus disertai an ini. Ayah dia, makanya nih yaknya ini dikasih harokat fathah karena ada an. Ini an menasabkan fi'il mudhari ini, fi'il ada ya dia kan asalnya gini. Ada ya di, nah karena ada an, nah di sini an, nah akhirnya menjadi ya dia. Nah karena ini ada nun, ini nun wikoya.
nun ini nun mikoya ada ya yang dibuang. Jadi aslinya itu kalau tidak tulis aslinya ai dia nih, nah, ya ayah dia nih, nah, ada gandeng ini, nah, maaf ya dia, nah ini ya ini ya mutakalimnya dibuang, ini yang maktub. Ini sudah sering saya utarakan. Kalau ada huruf mudhore ya lafal ya mudhore bila gandeng dengan an ya harus dikasih ya mutakalim. Nunnya inun wikoya. Jadi mudah-mudahan ini isimnya Robi, isim daripada asa. Jadi bukan fa'il lagi. Jadi Robi, nah, mudah-mudahan Tuhanku ayah Diani memberi petunjuk aku. Nah, itu cara mengartikan. Jadi mudah-mudahan dulu baru isimnya Robi Tuhanku. Jadi bukan fa'il ini ya, bukan fa'ilnya dari asa. Ini sebagai isim karena asa ini termasuk afalu roja yang temennya ada 3, ikhlaulapo dan faro. Ayah Diani berilah petunjuk aku. Li akroba. Nah, li akroba ini isim tafdil. Lam ini huruf jar. Mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk aku untuk mendekatkan suatu kebenaran daripada ini. Ya, itu. Jadi kalau sampai ingin mengetahui cara mengi'robi ayat suatu ayat Al-Quran itu, yaitu belajar ilmu qawaid atau ilmu nahwu. Nah itu. Jadi sekali lagi, kul ya, bila sampai itu melakukan suatu pekerjaan, ya, besok saya akan melakukan ini, besok akan saya pergi kemana gitu ya, kan besok akan masih akan dilakukan, itu ucapanlah insya Allah. Kalau di sini insya Allah, insya Allah. Nah, ini ya, jika Allah menghendaki mengabulkan harus begitu. Jadi jangan sekali-kali itu mengucapkan ya besok saya ke rumah sampean, ini kasih tambahan ucapan insya Allah. Nah, ini pentingnya lafaz insya Allah ini termaktub dalam ayat surat Al-Kahfi ayat nomor 23 sama 24. Nah ini ya. Jadi dalil ya. Ya, patokan istilahnya. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang belum dilakukan, cuma masih akan dilakukan, ucapkanlah insya Allah. Ya, itu sering orang-orang itu mengatakan seperti itu. Insya Allah saya akan ke rumahmu, umpamanya gitu. Nah ini dalilnya, ayat ini, 2 ayat ini. Ya, jadi bukan ngarang sendiri itu Rasul, enggak, itu ini ayat ini ya turunnya perkataan insya Allah itu. Ya, ini ayat ini, 2 ayat ini, surat Al-Kahfi 23 sama 24. Surat Al-Kahfi itu ayat surat yang ke-18. Nah ini ada hadis. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min hadisin Abi Hurairah. Ya, ini
hadis ini yang berasal dari Abu Hurairah yang ditulis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini perawi-perawi hadis yang sahih. Nah, gitu. Ya, qala dia berkata, Abu Hurairah itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah itu berkata, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampean itu menyebutkan nama Rasulullah, kasih tambah ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah itu memberi salawat dan kesejahteraan. Ini mengatakan qala Sulaimanu. Jadi Nabi Sulaiman itu Ibnu Daud, anaknya Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Dia berkata gini, la atuwafan minal lailata ala sabaina imro'atan au fi riwayatin tis'aini. Nah, ini jadi Nabi Sulaiman ya itu mempunyai istri 70 atau 90. Nah, bayangkan dia Nabi Sulaiman ini, bukan kita orang ya. Bukan orang mengatakan oh Nabi Sulaiman saja punya istri 90 atau 70, kan saya boleh. Bukan itu, ini Nabi, ini Rasul ya. Kan banyak tuh orang yang berpahamkan gitu, boleh nikah lebih dari satu. Itu bodoh ya orang mengatakan seperti itu ya. Apalagi ini ada keputusan boleh pegawai negeri ASN poligami. Waduh, tambah bejat itu, nggak mikir itu, nanti akan membuat apa itu kerugian dirinya sendiri. Oh, satu aja ndak akan habis sampai yaumul kiamat kok ya. Gitu tentang boleh poligami 2 orang perempuan. Itu paham bagaimana itu? Jangan nanti pada suatu waktu saya kasih penjelasan masalah laki-laki boleh nikah mempunyai lebih dari satu. Ini harusnya sampai baca di surat An-Nisa itu. Ya, ini kalau Nabi Sulaiman saja istrinya 70 sama atau 90, ada riwayat lain mengatakan 90 istrinya itu. Ya, dia tuh mengatakan kepada dirinya sendiri, la atuwafannal lailata, sungguh lam ini lam takkid, sama tadi itu nun takkid sakila ya. Nih, sungguh aku, kata Nabi Sulaiman ya, akan menggilir pada waktu malam itu, pada malam itu atas istri-istriku yang 70 atau 90. Jadi satu hari itu digilir oleh Nabi Sulaiman itu istri-istrinya yang 70 atau 90. Iya. Dia mengharapkan tiap-tiap perempuan istrinya itu akan melahirkan minhunna, daripada perempuan itu hulaman, seorang anak. Nah, gitu. Kalau sudah begitu dia mengharapkan yuqatilu fi sabilillahi, maka anak-anak tadi itu yang diharapkan oleh Nabi Sulaiman itu dia akan bertempur di jalan Allah. Iya, berperang-perang laut. Yuqatilu, jihad taruhlah itu di jalan Allah. Jadi harapannya Nabi Sulaiman itu yaitu karena dia itu menggilir istrinya itu 70 atau 90. Dia itu akan tiap perempuan itu istrinya itu akan melahirkan seorang anak, iya, hulaman, seorang anak. Maka setelah itu lahir
akan dijadikan dia tuh tentara lah kalau gitu. Yuqatilu fi sabilillahi, untuk berperang jalan Allah. Maka malaikat itu mendengar semua, siapapun juga, seperti saya ngomong ini, malaikat itu mendengarkan, mencatat lah kalau gitu. Oh ini ucapannya keliru, dicatat, nanti kita akan tahu di yaumil akhir. Jadi saya memberi penjelasan ini ada dasarnya, ada dalilnya, saya tidak ngawur gitu. Waqala lahu malaku, jadi malaikat itu yang mendengarkan Nabi Sulaiman itu berkata seperti itu. Kul, katakanlah hai Sulaiman, katakanlah gitu. Insya Allah Pak, ucapkanlah insya Allah. Kalau zaman punya ini, ya, menghendaki suatu anak ya daripada istri itu, ucapkanlah insya Allah jika Allah menghendaki, ya gitu. Ya, padahal Rasul Sulaiman itu tidak mengatakan seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu. Maka dia tetap melakukan fatofa alaihim, ya, yalid minhunna illah imro'atan wahidatan. Maka dia itu tidak melahirkan seorang anak pun juga dari istri-istri itu, kecuali satu istri yang melahirkan seorang anak, tapi nisfah insani, separuh daripada manusia. Jadi bayangkan ya, separuh manusia, separuh bombo alam. Di sini tidak ada keterangan separuh manusia, separuhnya apa? Bombo alam. Ada keterangannya nih. Al-Bukhari yang menulis ini dan Muslim yang berasal dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, wallazi nafsi biyadihi, ya, demi, ya, Tuhanku, ya, demi diriku yang menguasainya. Berarti ini sumpahnya Rasulullah itu gini, wallazi nafsi biyadihi, ini sumpahnya Rasulullah, bukan wambohi, bukan. Kalau kita sumpah wambohi, ya. Kalau Rasulullah itu sumpahnya gini, wallazi nafsi biyadihi, yang menguasai diriku di tangannya. Nah, itu sumpahnya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi, ya, diriku yang menguasainya. Ya, jadi Allah yang biyadihi. Lau qala insya Allah, sekiranya Sulaiman itu mengatakan insya Allah, lam yahnus, ya, wakana zarokan lihajatihi. Nah, sekiranya Sulaiman itu, Nabi Sulaiman, ya, yang anaknya Nabi Daud itu, jika dia mengatakan Allah, lam yahnus, tidak akan luput, adalah zarokan lihajatihi, untuk memenuhi hajatnya dia. Nah gitu. Ini ya, hadis ini yang ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim berkenaan dengan ayat ini turun. Jadi asbabul wurud daripada hadis ini karena asbabul nuzul daripada ayat tersebut. Ya gitu. Jadi ucapan insya Allah itu ada dalilnya, ada patokannya, lah ya. Gitu, patokannya ayat ini, dua ayat itu. Jadi bukan abal-abal, betul-betul ada dalilnya. Ini hadis ini asbabul wurudnya karena ayat itu. Padahal itu Sulaiman loh, Nabi Sulaiman ini, anaknya Nabi Daud, dia mengatakan, sungguh aku akan menggilir atwafa, itu tawaf itu loh, keliling, ya, pada malam hari itu, ya, atas
70 istrinya atau 90 istrinya. Dia akan melahirkan tiap-tiap istrinya itu ya seorang anak ulangan. Maksudnya dia itu anak-anak semua itu yang berasal dari istri yang 70 dan 90 itu akan dijadikan bala tentara lah atau gitu untuk jalannya Allah atau jihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimatul lillahi. Malaikat itu mendengar ucapan daripada Nabi Sulaiman itu. Ini semua pun siapapun juga yang berkata apapun juga ini dicatat oleh malaikat dan didengarkan betul. Jadi kita ini sebagai manusia yang takwa kepada Allah harus hati-hati mengatakan sesuatu hal itu. Jangan sampai kita ini melanggar aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya gitu. Ini buktinya. Faqala lahu malaku. Malaikat itu berkata baginya, Kul, katakanlah Sulaiman, insya Allahu. Nabi Sulaiman tetap enggak bukan seperti itu. Tetap dia menggilir istrinya. Maka dia tidak seorang pun yang melahirkan anak itu kecuali istrinya yang satu. Itu pun juga lahir tidak sempurna, separuh manusia. Tidak disebutkan di hadis di sini separuhnya berupa apa, tidak ada. Cuma nisfa insani, jadi separuh daripada manusia. Entah kakinya, badannya, atau kepalanya saja, tidak disebutkan di sini. Ya, maka Rasulullah itu berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang menguasainya. Ya. Jadi sumpahnya Rasulullah itu walladzi nafsi biyadihi. Ya. Ini ya menunjukkan demi kekuasaannya atas diriku gitu. Ya, dari tangan diri yang menguasai. Jadi bak di sini menjadi kosam, jadi alladzi nafsi biyadihi, demi di tangannya diriku yang menguasai diriku. Itu sumpahnya Rasulullah, bukan wallahi. Bukan. Kalau kita ini dianjurkan kalau bersumpah wallahi atau tallahi. Sekiranya Nabi Sulaiman itu mengatakan insya Allah lam yahnus, dia tidak akan luput, tidak akan kecewa. Bahkan nadarokan lihajatai, untuk adalah menghendaki ya hajatnya itu, kemauannya itu. Jadi sekali lagi ucapan insya Allah itu ada dalilnya ya. 1 surat Al-Kahfi ayat nomor 22, 23 dan 24. Hadisnya Al-Bukhari yang sudah saya jelaskan itu. Jadi sekali lagi janganlah mengatakan suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Besok saya pergi ke rumah sampean umpamanya itu. Ini dibarengi dengan ucapan insya Allah. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan pengajian saya ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.